Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 1206 06A07 ingin mempresentasikan tentang bagaimana manusia bertuhan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Bagas Hussein Nunggio. Lalu ada teman saya Faiza Nasilah, Fauzan Fadlatul Hidayah, lalu Mita Ismayuli, dan yang terakhir ada Zodi Al-Rafi. Baik, kita menuju ke slide pertama, yaitu makna bertuhan. Saya ambil satu ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah kami kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Manusia secara naluriah membutuhkan kekuatan lain dari luar dirinya untuk mengatasi masalah kehidupan. Semakin seseorang menyadari kelemahan dirinya, semakin tinggi pula ketergantungan terhadap Tuhan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah dan juga kita meminta pertolongan. Ketergantungan manusia terhadap Tuhan sangat dipengaruhi oleh kesadaran akan kelemahan diri. Dalam konteks ini, beberapa poin penting yang dapat diambil dari dokumen adalah: 1. Fitrah kemanusiaan. Manusia secara naluriah menyadari keterbatasan dan kelemahannya, yang mendorongnya untuk mencari kekuatan dari luar diri, yakni Tuhan, sebagai bantuan dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Yang kedua, kesadaran akan kelemahan. Semakin seseorang menyadari kelemahan dan keterbatasannya, semakin besar pula ketergantungannya terhadap Tuhan. Hal ini berarti bahwa ketika individu menyadari bahwa mereka tidak dapat mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan mereka sendiri, dorongan untuk bergantung kepada Tuhan akan menjadi semakin besar. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Faiza Nasilah. Baik, kita pindah ke poin ketiga, yaitu kebutuhan spiritual. Ketergantungan ini mencerminkan kebutuhan spiritual manusia untuk terhubung dengan suatu kekuatan yang lebih besar dari dirinya, yang diyakini dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup. Lanjut. Di poin keempat, ada persepsi tentang ketuhanan, di mana persepsi manusia mengenai Tuhan sebagai entitas yang maha kuasa, yang bisa mengatasi segala kelemahan, menyebabkan individu merasa lebih aman dan terjaga ketika mengandalkan Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir, ada poin agama dan keimanan, di mana dalam setiap agama, pengajaran tentang Tuhan dan keterhubungan dengannya berfungsi untuk meningkatkan pengikutnya tentang ketergantungan ini, serta memperkuat keimanan dan pengabdian kepadanya. Untuk aspek eksistensial yang terkait dengan Tuhan. Terdapat 3 aspek eksistensial yang terkait dengan bertuhan, yaitu: pertama, memiliki Tuhan atau made of having. Ini merujuk pada pengakuan dan keyakinan terhadap keberadaan Tuhan. Aspek ini menunjukkan bahwa seseorang percaya bahwa Tuhan ada dan berperan penting dalam kehidupan mereka. 2. Hidup bersama Tuhan atau mode of being, atau aspek ini mencakup cara individu berinteraksi dan menjalani hidup dengan kehadiran Tuhan. Ini termasuk ketaatan, penghayatan, dan pengalaman spiritual jika seseorang merasa dekat dengan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 3. Mengabdi kepada Tuhan atau mode of serving. Aspek ini menekankan pada tindakan dengan komitmen seseorang untuk melayani dan menyembah Tuhan. Ini meliputi segala bentuk ibadah dan perilaku yang mencerminkan pengabdian kepada Tuhan sebagai wujud dari syukur dan penghormatan. Lanjut. Pandangan filosofi tentang Tuhan menurut filsuf Muslim. Pertama, Al-Qidi menyatakan Tuhan sebagai yang tetap, tunggal, dan gaib, serta penyebab sejati gerak. Ia menekankan bahwa Tuhan adalah satu-satunya zat
yang tidak mengalami perubahan dan merupakan pencipta dari segala sesuatu atau create ex nihil. 2. Al-Farabi. Menurut Al-Farab, Tuhan dapat diketahui dan tidak dapat diketahui. Pengetahuan terbaik tentang Tuhan adalah memahami bahwa Dia melampaui batas pikiran manusia yang terbatas. 3. Menurut Ibnu Sina, mengkategorikan segala sesuatu yang ada menjadi 3. Tuhan yang diperlukan untuk eksistensinya, makhluk yang bergantung pada yang lain, dan makhluk yang mungkin ada atau tidak. Dia membahas hakikat Tuhan serta hubungannya dengan alam dan hukum sebab akibat. Selanjutnya ada pandangan filosof tentang Tuhan menurut filosof Barat, yaitu ada dari Plato yang menggambarkan dunia ini sebagai layangan dari realitas yang kekal dan tidak berubah yang terletak di luar alam. Menurutnya, Tuhan adalah zat yang transenden, dan alam semesta adalah partisipasi dari zat yang sempurna. Selanjutnya ada Agustinus yang melihat Tuhan sebagai pengada yang mutlak, abadi, dan tidak berubah. Ia menekankan keterbatasan pemahaman manusia tentang Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia dari ketiadaan. Selanjutnya ada dari Anselmus yang berpendapat bahwa Tuhan adalah pengada tertinggi dan bukan ketiadaan. Tuhan adalah satu-satunya entitas yang bisa memahami dari ketiadaan, yang menjadi sebab dari segala realitas. Selanjutnya ada konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan, di mana keberagaman adalah penyikapan atau pemahaman para penganut agama terhadap doktrin atau ajaran Tuhan yang bersifat relatif. Selanjutnya, spiritualitas adalah kepercayaan akan sesuatu yang dianggap agung atau maha dan berfungsi sebagai kontrol dalam bertindak. Spiritual mencakup hubungan intra, inter, dan transpersonal. Pandangan psikologis. Nah, pandangan psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Nah, itu ada materinya, ada satu, ada pandangan psikologis. Secara naluriah, manusia merasakan kebutuhan untuk berhubungan dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan absolut, yang dapat dilihat dari rentang sejarah, di mana kepercayaan terhadap objek sakral berkembang. Dalam psikologi Islam, kedekatan kepada Tuhan meningkatkan kualitas spiritual dan kesejahteraan jiwa. 2. Pandangan sosiologis, agama menciptakan norma dan nilai yang mendasari interaksi sosial. Pengalaman religius membantu membentuk moralitas masyarakat dan memfasilitasi hubungan antar individu. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan sosial. Lanjut. Dan ada poin nomor 3, ada pandangan filosofis. Nah, dalam tradisi filsafat Yunani zaman dulu, ide tentang Tuhan menggabungkan unsur agama dan pemikiran rasional. Filsuf biasanya itu berusaha memahami sifat-sifat dan tempat Tuhan dalam eksistensi, mencerminkan pencarian manusia akan pengetahuan dan kebenaran. Ada pandangan teologis. Studi teologis menguraikan tentang atribut-atribut dan interaksi Tuhan dengan ciptaannya. Pemahaman tentang ketuhanan melalui teologi penting untuk membentuk akidah dan keyakinan yang tepat, serta menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, terima kasih, dan seperti yang kami jelaskan tadi, dengan materi untuk hari ini, untuk pertemuan pertama, bagaimana manusia bertuhan. Dan tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah kelompok saya jelaskan di makna bertuhan yang ayatnya berbunyi iya karena budua iya karena stain, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Lalu di situ juga ada ketergantungan manusia terhadap Tuhan yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran. Nah, bagaimana cara kita
memandang Tuhan, aspek-aspeknya bagaimana, konsepnya bagaimana, itu sebelumnya sudah kita jelaskan di sana. Dan pandangan-pandangan manusia terhadap Tuhan bagaimana, sebelumnya sudah kami jelaskan. Dan segitu saja penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih Bagas, terima kasih Faiza, terima kasih Mita, terima kasih Fauzan, dan terima kasih kepada saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.